Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hairul Rijal. Saya dari Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas PKN yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Pengertian filsafat terbagi atas 3. Yang pertama itu pengertian filsafat secara umum. Yang kedua, pengertian filsafat menurut para ahli. Dan yang ketiga, pengertian filsafat menurut Pancasila. Adapun pengertian filsafat secara umum yaitu filsafat adalah suatu studi yang membahas secara kritis dan skeptis tentang berbagai fenomena yang ada dalam pemikiran dan kehidupan manusia, lalu dijabarkan secara teoritas dan mendasar. Adapun pengertian filsafat menurut para ahli terbagi atas 2, yaitu yang pertama Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Kedua, Socrates. Menurut Socrates bahwa filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam realitas ada dengan mengandalkan akal budi. Sedangkan pengertian filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang tepat untuk menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Sistem filsafat Pancasila terbagi atas 3. Yang pertama itu Pancasila sebagai suatu sistem. Yang kedua, ciri sistem filsafat Pancasila. Dan yang ketiga itu inti dari sila di Pancasila. Adapun fungsi filsafat Pancasila terbagi atas 7, yaitu yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua sebagai sumber dari semua sumber hukum, yang ketiga sebagai pandangan hidup, yang keempat menjadi falsafah hidup bangsa, yang kelima menjadi perangkat ilmu kenegaraan, yang keenam memberi hakikat kehidupan bernegara, yang ketujuh sebagai dasar negara. Selanjutnya, Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Yang pertama itu bersifat koheren, yang kedua bersifat menyeluruh, yang ketiga bersifat mendasar, yang keempat bersifat spekulatif. Baik, adapun karakteristik sistem filsafat Pancasila. Mengutip Pancasila sebagai sistem filsafat oleh Roald Bismarck Fernando Pasaribu, karakteristik sistem filsafat Pancasila yaitu: yang pertama, Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarki. 2. Tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Yang ketiga, di antara sila-sila Pancasila ada hubungan yang saling mengikat antara yang satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Adapun studi kasus masalah dari materi saya yaitu adanya hukum negara yang tidak berkaitan langsung dengan Pancasila atau bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Contohnya yaitu dengan mengambil keputusan sepihak dan tidak memperhatikan pihak lainnya. Nah, di sini solusinya itu apabila ditemukan suatu paham hukum yang diberlakukan di Indonesia sementara paham hukum itu sendiri tidak berlandaskan Pancasila, maka seharusnya paham hukum tersebut segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti dan segera mungkin dihapus karena bertentangan dengan Pancasila. Nah, di sini adapun faktornya yaitu yang pertama pemahaman mengenai filsafat yang sangat kurang. Yang kedua, pengamalan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang ketiga, kesadaran masyarakat yang masih tipis mengenal filsafat Pancasila. Demikianlah presentasi video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.